وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Di antara salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat itu senantiasa menaungi majelis ilmu. Bahwasanya ya di majelis ilmu itu mendapatkan sakinah, ketenangan. Di majelis ilmu mendapatkan ketenangan, keberkahan. Maka kita harus menjaga adab-adab kita ketika bermajelis. Salah satunya apa? Salah satunya tidak berbicara hal-hal yang tidak berguna. Karena kenapa? Karena antum sekarang ini di majelis ilmu, di mana para malaikat menghadiri majelis ilmu. Sampai hut fil bahr, ikan di laut pun listighfar li talibil ilm. Mereka beristighfar bagi siapa? Bagi penuntut ilmu. Kenapa? Ridha bima yasna'. Karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Mereka rela meninggalkan kegiatan mereka. Mereka rela menghabiskan waktu mereka. Mereka rela meninggalkan kepentingan pribadi mereka untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka berbahagialah wahai talibul ilm, berbahagialah wahai para penuntut ilmu, karena antum semua ini insyaallah taala ya dalam keadaan as-sakinah, ketenangan dan naungan para malaikat. Alhamdulillah, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya apa? Nikmat talabul ilm. Salah satunya adalah nikmat menuntut ilmu. Begitu banyak orang di luar sana mereka tidak mendapatkan ilmu sebagaimana yang antum dapatkan sekarang ini. Berapa banyak orang di luar sana, anak-anak seumur antum, mereka mengharapkan ilmu, mereka ingin menuntut ilmu, tapi mereka tidak ditakdirkan. Sedangkan antum semua ini ya, telah berada di lingkungan, di sekolah yang diajarkan di dalamnya Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini suatu nikmat yang kita harus syukuri. Berapa banyak orang di luar sana mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Berapa banyak orang di luar sana mereka tidak bisa menghafal Al-Quran karena tidak ada guru. Dan antum semua ini alhamdulillah berada di sekolah, ya berada di lingkungan
di mana antum diajarkan Al-Qur'an, ayatullah, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum di sini belajar adab dan akhlak. Antum di sini belajar akidah yang benar. Dan ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penuntut ilmu, kita gunakan kenikmatan ini semaksimal mungkin. Jangan sampai kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak memanfaatkannya. Kita tidak mensyukurinya. Dan ini termasuk apa? Kufur nikmah, ya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang masih main-main, yang masih bicara, antum sekarang di majelis ilmu harus menjaga adab-adab di majelis ilmu. Kemudian kita salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, Nabi yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, dan kita merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, merupakan sayyid dari para pemimpin, dari para nabi dan rasul. Dan kita sebagai umatnya, ketika kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka apa yang kita lakukan? Naam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwati billah, insyaallah taala pada kesempatan ini kita coba untuk membahas pembahasan yang sangat penting sekali. Pembahasan yang mesti kita pahami, pembahasan yang mesti kita renungkan, ilmu yang sangat mulia. Pembahasan kita ini yang berkaitan dengan az-zulmu wa hifdzul lisan, menjauhi kezaliman dan menjaga lisan. Para ikhwati fillah, pembahasan ini merupakan pembahasan az-zulm, kezaliman. Pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang mesti kita renungkan, yang mesti kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis al-Qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Apakah kita termasuk hamba Allah atau tidak? Naam, kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama.
fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, kemudian aku jadikan kezaliman di antara kalian haram. Kezaliman halal atau haram? Naam, haram. Apakah haram dikerjakan atau ditinggalkan? Tapi kenapa masih ada yang mengerjakannya? Tapi kenapa masih banyak yang melakukan kezaliman? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita kezaliman. Kita tahu bahwasanya kezaliman itu merupakan hal yang haram. Akan tetapi kenapa seorang hamba melakukannya? Ini merupakan pertanyaan yang mesti kita renungkan. Mungkin mereka di luar sana melakukan kezaliman karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak belajar, karena mereka bukan penuntut ilmu. Tapi jika kezaliman terjadi di antara penuntut ilmu, maka itu merupakan aib. Itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Itu merupakan suatu kesalahan mustahil yang dilakukan di tengah-tengah penuntut ilmu. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ini perintah atau tidak? Perintah untuk menjalankan atau untuk meninggalkan? Menjalankan kezaliman? Meninggalkan kezaliman. Maka siapa yang melakukan kezaliman, maka dia telah melanggar perintah. Maka dia telah melanggar perintah. Barang siapa yang melanggar perintah, maka dia melakukan maksiat, kesalahan, maka dia telah melampaui batas. Maka orang yang melakukan kezaliman, orang yang melampaui batas, ada hukum-hukumnya, ada balasan-balasannya. Para ikhwati fillah, ini merupakan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita, sayang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman di antara kita. Dan yang mesti kita pahami, para ikhwati thulabul ilm, bahwasanya uqubah, hukuman orang yang melakukan kezaliman itu disegerakan di dunia sebelum akhirat. Hukuman bagi orang yang melakukan kezaliman maka disegerakan di dunia sebelum dia mendapatkan balasan yang paling keras di akhirat kelak. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi di satu sama lain. Dan kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah asyirk billah subhanahu wa ta'ala. Asyirk billah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan kesyirikan, menyembah, berdoa
bersumpah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kezaliman yang paling besar, yaitu asyirik, kesyirikan. Maka alhamdulillah, ya, kita semua mempelajari akidah yang benar. Kita mempelajari apa itu syirik, apa itu tauhid. Kita mempelajari bagaimana kita terhindar dari kesyirikan, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang tuntunan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita belajar semuanya. Yang menjadi permasalahannya yaitu az-zulm bainal ibad, kezaliman di antara sesama manusia. Kita semua manusia atau bukan? Naam, kita semua manusia. Maka mesti kita perhatikan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak-hak. Jangan sampai kita mengambil haknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam hadis qudsi bahwasanya fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Para ikhwati, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai manusia ya melewati siratul mustaqim, dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semua manusia, ya orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melewati sirat, selamat mereka melewati siratul mustaqim atau melewati jembatan. Maka setelah mereka melewati jembatan, mereka berkumpul namanya qamtarah. Mereka berkumpul di namanya Al-Qantarah. Kenapa mereka berkumpul? Kenapa mereka tidak langsung masuk surga? Karena mereka telah melewati Siratal Mustaqim. Ya, as-sirat, yaitu jembatan. Ternyata masih ada satu hal yang mesti dihakimi. Ada satu hal yang mesti dilakukan sebelum masuk surga. Dipastikan kepada semuanya bahwasanya surga itu bersih dari kezaliman, bersih dari maksiat dosa. Maka tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dia bersih dari segalanya, termasuk kezaliman. Nah, pada saat qantarah ini dikumpulkan yang tadi yang lolos dari jembatan semuanya kumpul di qantarah namanya. Ya. Idza akhlasal mu'minuna minan nar, setelah mereka melewati ya, hisab seterusnya, sampailah mereka ke qantarah bainal jannati wan nar, yang berada di tengah antara surga dan neraka. Fayaqtasuna
madhalima kanat bainahum. Ternyata ada satu perkara yang mereka lakukan pada saat itu, apa? Saling ternyata ada kezaliman yang mereka lakukan selama di dunia. Masih ada. Ternyata ada hak-hak yang diambil dari orang tersebut. Dia pernah mukul orang tersebut. Dia telah mengambil harta orang tersebut. Dia telah mengambil tanah orang tersebut. Maka di Qantarah ini adalah pengadilan di mana tidak ada kezaliman. Semua akan dikembalikan kepada pemiliknya. Semua akan dipertanggungjawabkan segala kezaliman yang dia lakukan selama hidup di dunia. Ya, dan kita semua hidup di dunia. Maka di tempat inilah kita mempertanggungjawabkan kezaliman yang kita lakukan bainal ibad, ya, di antara kita sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ruqu wa hudhibu udina lahum bidukhulil jannah. Maka kalau dia bersih, tidak ada lagi kezaliman, haknya telah diambil, haknya telah dikasih, kezaliman itu telah dibalas, maka barulah dia masuk surga. Udina lahum, maka disuruh untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan hal yang sangat mesti kita takutkan, yaitu kezaliman. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyuhallilhu min minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun aw qabla an yakuna dirhamun wala dinar. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Ini hadis yang sangat menakutkan. Kalau kita memahami hadis ini, maka tidak ada seorang pun yang berani melakukan kezaliman selama hidup di dunia. Tidak ada. Hadis ini artinya man kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang memiliki kezaliman atau siapa yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya, temannya mungkin, ya, orang tuanya mungkin, ya, teman baiknya, teman sekelasnya, teman sekamarnya, maka kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kezaliman sedikit pun, apa? Falyuhallilhu atau falyathallalhu minhul yawm, maka halalkan sekarang. Apa maksudnya? Perbaiki sekarang, minta maaflah, ya. Maka berilah hak dia, maka minta maaflah. Mungkin ada harta yang dia ambil, maka kembalikan harta tersebut. Mungkin ada yang diambil tanahnya, maka tanahnya tersebut dikembalikan. Mungkin dia pernah memukul, mungkin dia pernah mengejek, mungkin dia pernah mengata-ngatakan, maka hari ini di dunia ini maka selesaikan sekarang. Sebelum di akhirat kelak. Kenapa di akhirat kelak? La yakunu dinarun wala dirham, tidak ada manfaatnya dinar, harta. Kekayaan mungkin ada seorang merasa dirinya saya yang paling kaya. Saya memiliki kekayaan yang banyak, maka saya bisa melakukan kezaliman kepada siapapun, bahkan kepada temanku sendiri, misalkan. Atau dia menganggap dirinya orang tuanya memiliki jabatan yang tinggi, maka dia seenaknya melakukan kezaliman pada temannya. Maka ingatlah, hari ini tidak bermanfaat. Harta yang antum miliki sekarang tidak bermanfaat, tidak bisa menolong. Ya, di mana jabatan-jabatan yang antum miliki sekarang atau orang-orang terdekat, maka tidak bisa menolong.
percuma semuanya. In kana lahu amalun salih, kalau seandainya orang yang zalim ini memiliki amalan saleh, maka dia amalan saleh itu diambil sesuai dengan kezalimannya. Bayangkan, kalau ada seorang melakukan kezaliman setiap hari, berapa banyak kebaikan yang diambil darinya, dari perkataan, dari perbuatan, memukul, melecehkan, menghina, merendahkan, dan seterusnya. Berapa banyak kebaikan yang diambil darinya sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Baik, ini kalau dia memiliki kebaikan. Bagaimana seorang melakukan kezaliman? Udah melakukan kezaliman, tidak berbuat baik, tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Terus melakukan kezaliman. Tidak ada lagi kebaikan yang diambil darinya. Apa yang diambil? Ternyata yang diambil apa? Kalau tidak ada kebaikan, ukhida min sayyi'atihi sahibihi wa humila alaih. Ternyata keburukan yang orang yang terzalimi ini dipindahkan kepada orang yang zalim. Jadi keburukannya dipindahkan. Tidak ada kebaikan, malah ditambah lagi keburukan. Ini bukan permasalahan yang sepele ya ikhwan. Para tulabul ilmi. Maka tidak boleh, mungkin ada yang merasa diri, oh saya siswa yang paling senior di sini, maka saya yang berhak menyuruh ataupun memerintah junior saya. Contohnya, lah, tidak. Ya, bayangkan, coba antum bayangkan, antum berada di junior. Apakah antum ingin zalimi? Hah? Baik. Seandainya antum memiliki seorang adik dan adik antum itu disakiti sama orang lain, apakah antum senang? Maka ini harus kita pikirkan. Ya, justru senior memberikan contoh yang baik bagi juniornya, bukan malah sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, memberikan kesehatan yang kuat, badan yang kekal, yang ditakuti oleh orang. Bukan berarti dia melakukan kezaliman, bukan. Justru dengan badan yang kuat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa? Menolong, membantu teman-teman yang lemah. Bukan malah sebaliknya menindas dan seterusnya. Maka tugas seorang senior yaitu menyayangi junior. Dan tugas seorang junior apa? Menghormati senior. Gitulah Islam mengajarkan kepada kita. Kita sebagai orang yang junior menghormati orang yang tua. Orang tua kita hormati, orang yang di atas kita hormati. Dan sebaliknya, orang yang di atas kita menyayangi kita, menasihati kita. Bukan malah sebaliknya. Maka jika terjadi di antara siswa atau penuntut ilmu, maka ini merupakan suatu aib. Bagaimana orang di luar sana mengatakan bahwasanya, ya, para penuntut itu melakukan kezaliman, ya, mereka belajar Al-Quran, mereka belajar hadis, mereka menghafal Al-Quran, tapi mereka melakukan pelanggaran yang sangat berat. Ini merupakan suatu aib yang mesti kita jauhi. Maka siapa yang merasa diri bahwa dia yang paling kuat, bahwa dia yang paling kaya, maka coba perhatikan. Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kaya? Hah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya kekuatan itu dengan melakukan kemungkaran, maka dia mendapatkan apa? Kehancuran. Pernah mendengarkan kisah Firaun?
Apakah Fir'aun sekarang masuk surga atau ditempatkan di surga nanti? Fir'aun memiliki jabatan raja, memiliki bala tentara, kekayaan. Apakah dia melakukan kezaliman, kebaikan atau keburukan? Nah, tidak bermanfaat jabatan, tidak manfaat harta, tentara. Kalau dia melakukan kezaliman, maka dia mempertanggungjawabkan kezaliman yang dia lakukan. Siapa yang pernah dengar kisah Qarun? Qarun merupakan orang yang terkaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi apa yang terjadi pada Qarun? Apa yang kurang darinya? Dia memiliki segalanya. Dia memiliki harta. Tapi dia melakukan kezaliman. Dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Maka kisah-kisah ini, pengalaman ini kita tarik pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, pertanyaannya, apakah kita semua ini bersaudara atau tidak? Apakah kita bersaudara atau tidak? Apakah saudara diperintahkan untuk menyakiti saudara yang lain? Nah, tidak. Mungkin antum ini bukan saudara-saudara. Mungkin antum ini bukan saudara senasab, tapi ingatlah antum merupakan saudara seiman. Antum merupakan saudara sekelas. Antum merupakan saudara sekamar. Maka wajib saudara itu melindungi siapa? Saudaranya yang lain. Maka wajib saudara itu melindungi siapa? Saudaranya yang lain. Bukan malah sebaliknya, menindas ataupun melakukan kezaliman terhadap saudaranya sendiri. Ingatlah, siapa yang melakukan kezaliman, maka di dunia ini maka minta maaflah kepada siapa yang dia lakukan, sebelum nanti ditagih di hari kiamat kelak. Maka mulai dari sekarang, minta maaflah kepada siapa yang telah melakukan kezaliman, semuanya. Maka minta maaflah sebelum nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban yang apa yang antum lakukan, apa yang kita semua lakukan selama di dunia. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis coba kita pahami baik-baik. Thalathatun la taruddu da'watuhum aw la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak tertolak, atau ada doa yang mustajabah yang langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yaitu da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalim, maka hati-hatilah melakukan kezaliman. Maka hati-hatilah melakukan kezaliman. Da'watul mazlum mustajabah. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang terzalimi itu terkabulkan, diijabah. Wa in kana kafiran, wa in kana fajiran, walaupun orang tersebut, orang yang dizalimi tersebut adalah orang yang fajir, orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan kemaksiatan, tapi dia terzalimi, maka doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukannya terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Baik itu mukmin maupun kafir yang terzalimi,
maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya. Karena Allah Maha Adil. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman baik itu kepada hamba-hambanya. Baik. Sekarang bagaimana kita menolong orang yang zalim dan yang terzalimi? Bagaimana? Ya. Kalau orang yang terzalimi, kita paham bagaimana cara menolongnya, yaitu membantunya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim, orang yang melakukan kezaliman, keburukan? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menahan, melarang, menasehati orang yang melakukan kezaliman. Maka itulah merupakan pertolongan baginya. Maka itulah merupakan bantuan bagi orang yang melakukan kezaliman. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, di antara kalian, maka ubahlah dengan tangannya. Maka kalau kita dapati teman kita melakukan kezaliman, bully, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata hewan misalnya, maka kita nasihati. Maka kita ingatkan bahwa itu merupakan suatu kesalahan, bahwa itu merupakan suatu dosa, dan dosa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin, para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mesti kita perhatikan diantaranya itu hifdzul lisan, menjaga lisan. Lisan ini ya ikhwan nikmat minallah, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita tidak ada lisan, apakah kita bisa berkomunikasi dengan teman kita? Bisa atau tidak? Apakah kita bisa membaca Al-Quran? Ya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah lisan-lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, teman-teman kita. Jagalah lisan ini untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Berapa banyak orang dibunuh? Berapa banyak terjadinya peperangan, terjadinya perkelahian disebabkan apa? Lisan. Tidak menjaga lisan. Maka kita tidak mau ini semua terjadi di kalangan penuntut ilmu. Maka kita tidak menginginkan ini semua terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Maka kita harus menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua beriman atau tidak? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa an yakunu khairan minhum. Tidak boleh satu kaum itu mencelah kaum yang lain. Tidak boleh. Baik itu mencelah fisiknya, baik itu mencelah warnanya, baik itu mencelah perilakunya dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh mencelah suatu kaum. Dan begitu pula dengan kalangan perempuan.
Ini kalangan laki-laki, tidak boleh laki-laki, satu kaum laki-laki itu mencela kaum laki-laki yang lainnya. Begitupun sebaliknya dengan perempuan, hal yang sama. Tidak boleh saling mencela satu sama lain. Pertanyaannya, apakah kita senang dicaci maki? Apakah kita senang diolok-olok? Kalau kita tidak suka, kenapa engkau melakukan hal demikian kepada orang lain? Kalau kita tidak mau, kenapa kita harus lakukan kepada orang lain? Mereka juga tidak mau, sebagaimana kita tidak mau. Mereka juga tidak ingin diejek-ejek, sebagaimana kita tidak mau diejek. Maka ini harus dipikirkan ya, para penuntut ilmu sekalian. Harus dipikirkan baik-baik. Kalau kita tidak mau dicela, dihina, maka janganlah kita menghina orang lain. Apakah kita menginginkan orang tua kita dihina? Apakah kita menginginkan saudara-saudara kita dihina? Maka janganlah engkau menghina orang tua orang lain. Maka janganlah engkau menghina saudaramu. Dan ya, wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela diri kalian. Jangan, tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab, jangan juga memanggil dengan laqab-laqab, julukan-julukan yang buruk. Keluar di lisannya kata-kata kasar, nama-nama binatang, hewan, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini tidak pantas keluar dari lisan talibul ilm, penuntut ilmu. Tidak pantas keluar dari lisan orang yang telah membacakan Al-Quran. Tidak pantas keluar dari lisan orang yang telah belajar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang pernah melakukannya, tubu ilallah, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan muhadharah singkat dan mudah-mudahan muhadharah ini bisa memberikan kita pengetahuan, bisa memberikan kita manfaat. Yang paling penting bukan hadir di masjid untuk mendengarkan ta'lim, pelajaran, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, memberikan hidayah dan memberikan keteguhan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penuntut ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempermudah penuntut ilmu ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.